Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 7 beserta artinya dan juga apa penafsiran pada ayat tersebut menurut para ahli dan juga apa asbabun nuzul pada ayat ini dan apa kaitannya pada nilai pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Mujadilah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fil samawati wa ma fil ardi ma yakunu in Jawanalata salasati innahu warabi'uhum wala khamsati innahu wasyadihu wala adna min zalika wala arsara illa huwa ma'ahum asnama kanu summa yunabbihumu biha alinul amikul yaumal biha mati innallaha bikulli syai'in alim, yang artinya apakah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali dialah keempatnya, dan tidak ada yang lima orang kecuali dialah orang keenamnya, tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut penafsiran ayat ini, selain menyaksikan segala sesuatu, Allah juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Karena penglihatannya Allah menembus batas-batas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, bagi Allah tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah keempat. Karena Allah ada hadir dan terlibat dalam keseharian hamba, dan tidak ada orang yang kelima yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dialah orang keenamnya. Karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dia pasti
bersama mereka dimanapun mereka berada, meskipun manusia sering tidak merasa kehadiran Allah bersama mereka karena kalbunya yang terjihab. Kemudian ia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan, yang dengan menghadirkan catatan yang terekam di seluruh jejak kehidupannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk pembicaraan rahasia di antara mereka. Asbabun nuzul pada surah Al-Mujadilah ayat 8. Menurut Ibnu Abi bin Hatim meriwayatkan dari Mutakil bin Ahyan berkata, antara Nabi Muhammad dan kaum Yahudi terjadi kesepakatan damai. Dalam masa itu, setiap kali ada sahabat Nabi yang lewat, maka orang-orang Yahudi terlihat saling berbisik di antara mereka, sampai-sampai sahabat tersebut mengira bahwa mereka tengah merencanakan untuk membunuhnya atau melakukan berbagai hal buruk terhadap Rasulullah. Lantas melarang orang-orang Yahudi tersebut untuk berbisik-bisik. Tetapi mereka tidak mematuhi. Allah selalu menurunkan ayat, apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarangkan mengadakan pembicaraan rahasia? Bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, salam untuk semua. Mereka selalu berkata dalam hati, kenapa Allah tidak mengazabkan kita? Karena ucapan tersebut sebagai responnya, turunlah ayat dalam apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan oleh Allah untukmu. Dalam hal ini terdapat dalam surah An-Nas ayat dan Isya. Kaitan nilai pendidikan dalam surah Mujadilah ayat 8 dalam konteks pendidikan. Dan yang pertama itu dalam pembicaraan dan sosialisasi. Pertama itu larangan berbisik atau berbisik jahat. Ayat ini melarangkan bisikan-bisikan atau yang pertama itu larangan berbisik jahat. Ayat ini melarang bisik untuk dosa atau permusuhan. Dalam pendidikan ini berarti siswa diajarkan untuk tidak bergosip atau merencanakan keburukan, melainkan berkomunikasi secara jujur dan membangun. Anjuran berbisik baik, mengajarkan muhajat baik berbisik-bisik untuk kebajikan dan takwa, menekankan pentingnya komunikasi positif, doa dan diskusi untuk kebaikan, menghargai tamu orang lain, mengajarkan untuk memberi kelapangan secara hati tepat bagi yang datang, yang relevan dengan sikap hormat, toleransi dan keramahan dalam lingkungan belajar. Guru ke siswa atau siswa ke teman, menghindari sifat sombong, larangan berjalan angkuh dan memalingkan muka dari manusia, mengajarkan kerendahan hati, penting bersikap sopan dan tidak merendahkan orang lain, yang merupakan integral dari pendidikan karakter. Yang kedua, membentuk karakter akhlak. Ayat ini bukan hanya soal ilmu. Ayat ini bukan hanya soal ilmu, tetapi juga ilmu yang disertai akhlak. Pendidikan harus membentuk manusia yang beradab, tidak hanya cerdas berbicara intelektual, tetapi juga
Kemudian secara